Sobat Podsku, selamat datang di Podsku, Podcast with Himaku. Kenalin, aku Amel yang akan menemani obrolan di episode kali ini. Masih dalam edisi program Alumni Kampus Merdeka yang akan bincang-bincang informatif dan inspiratif. Di episode sebelumnya, kita juga udah ngobrol-ngobrol dengan alumni dari program Pertukaran Mahasiswa Merdeka dan Kampus Mengajar. Nah, di episode kali ini, kita juga menghadirkan alumni dari program Kampus Merdeka yang gak kalah keren. Yaps, di episode kedua kali ini, kita menghadirkan alumni program MSIB. Mungkin buat Sobat Podsku yang belum tahu MSIB itu apa sih? Jadi MSIB itu adalah magang dan studi independen bersertifikat. Sebelum obrolannya dimulai, pastiin Sobat-Sobat Podsku udah klik tombol like, subscribe, dan komen. Mungkin Sobat-Sobat Podsku mau kasih saran atau kritik, dan itu akan berguna banget buat Podsku ke depannya. Pastiin teman-temannya nontonnya sampai habis ya, karena ada banyak banget insight-insight yang bakal berguna. Nah, ini dia narasumber kita di episode kali ini, yaitu Kak Dea. Halo Kak Dea. Mungkin biar Sobat-Sobat Podsku lebih akrab, Kak Dea bisa perkenalan diri, nyebutin asal kampus sama angkatan berapa Kak? Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Dea Sela Andriani, biasa dipanggil Sheila atau Dea. Saya dari jurusan Sastra Inggris semester 6 asal kampus Margonda. Oke, berarti kakaknya semester 6 ya, yang ikut program MSIB ya? Gitu. Saat ini semester 6. Saat ini semester 6, oke. Nah Kak, sebelumnya aku mau tanya nih, di MSIB itu kan ada dua ya Kak? Ada program magangnya sama ada studi independennya. Nah kakaknya itu lolos di program yang mana? Aku kebetulan lolos di kedua programnya, cuman aku ambil di magangnya. Nah Kak, aku mau tanya nih, kira-kira tuh perbedaan magang sama studi independennya apa sih? Sepengetahuan kakaknya aja. Oke, jadi perbedaan keduanya di spesifiknya kalau studi independen kayak kita belajar hal baru, hal lain selain di jurusan kita, kayak semacam bootcamp. Kalau magang sendiri kayak kerja terjun langsung kayak ke lapangan gitu. Jadi berinteraksi langsung dengan karyawan-karyawan di sana dan project realnya. Gitu. Nah Kak, mungkin biar Sobat-Sobat Podsku yang nonton tahu gimana sih waktu pertama kali kakak ini tahu sama program Kampus Merdeka. Mungkin kakak tahu ini karena temen kakak ngasih tahu, lihat di internet, atau mungkin gimana? Jadi aku tahunya dari IG-nya Kemendikbud langsung, terus aku nge-epoin di Instagramnya ada apa aja sih program MBKM itu. Kan program MBKM itu baru di 2020 akhir. Ya. Jadi pas maba aku udah ngepoin IG-nya nih Kemendikbud gitu. Jadi akhirnya aku tertarik ke magang karena kayak lebih buat nambah pengalaman masuk ke dunia kerja nantinya. Kayak betul banget ya Kak. Nah Kak, aku mau tanya, jadi kan program Kampus Merdeka itu kan ada banyak ya, kenapa sih pilihan kakak tuh jatuhnya ke MSIB? Kayak enggak, misalkan kan ada Kamjar, ada Pertukaran Mahasiswa Merdeka, kenapa sih kakaknya tuh pilih MSIB? Aku pilih MSIB karena tertarik sama benefitnya tadi yang pertama. Ya. Terus yang kedua aku juga sempat tertarik ke PMM, udah ikut seleksi internal cuman nggak lolos. Nih Kak, kalau misalkan aku boleh tahu, daftar seleksi MSIB, daftar MSIB itu ada seleksi internalnya gak sih Kak? Kalau seleksi internalnya mungkin tergantung prodi masing-masing. Untuk sastra Inggris sendiri dari Kaprodi nggak ada untuk seleksi internalnya, jadi kita bisa langsung bikin pengajuan untuk surat rekomendasi dari universitas dan SPTJM di web MBKM. Kemungkinan kalau misalkan beda prodi itu bakal ada ya Kak seleksi internalnya, tergantung Kaprodinya itu tersendiri. Iya, mungkin. Nah Kak nih, biar Sobat Podsku tahu, kakaknya bisa ceritain gak sih proses daftar sama seleksinya itu di MSIB itu gimana? Proses daftar dari awal tentu aja kita harus nyiapin dokumen-dokumen yang dibutuhin. Ada SPTJM, SR, surat rekomendasi, CV, NIK, KTP gitu. Oke. Setelah membuat pengajuan di web MBKM UPSI, bisa langsung daftar ke website MBKM Kemendikbud. Nah, setelah itu bisa milih 22 perusahaan dan itu maksimal. Jadi lowongannya harus dimaksimalkan. Jadi saranku beneran 22 itu jangan ada yang dikosongin satupun. Sama pas udah mau penutupan daftarnya jangan mepet karena website-nya bakalan down, error, kalian bakalan kelewat. Sama untuk
perusahaan, tips aku kalian bisa cari-cari dulu di internet perusahaannya kayak gimana, sistem kerjanya nanti kayak gimana, atau tahap interview wawancaranya kayak gimana. Karena banyak perusahaan itu 4 tahap seleksi. Psikotes, habis lolos psikotes, screening perusahaan, habis itu ada di tahap wawancara. Wawancara ada 2, tahap HR, yang kedua kalau lolos tahap user. Nah, yang di user ini yang dimaksimalkan, karena kebanyakan orang gagal di tahap user. Nah, mungkin karena Kak Dea lolos nih ya, mungkin bisa dikasih dong Kak tips and triknya ketika Kakak menghadapi wawancara yang kedua itu. Mungkin kita jangan nervous ketika menghadapinya gitu. Iya, saranku karena kan di latihan di HR sebelumnya udah ada nih hint-hint pertanyaannya yang mungkin user nanti bakal tanyain lagi. Jadi poinnya itu nanti di-highlight, dikembangkan, sama harus kayak nunjukin bahwa kita nih pantas di perusahaan ini gitu loh. Nah, ketika kakaknya udah menyelesaikan proses daftar sama seleksi nih Kak, berarti kan kakaknya tinggal nunggu pengumuman aja. Nah, pengumumannya itu lewat apa Kak? Mungkin lewat web Kak? Pengumumannya ada 2, yang pertama lewat web sama lewat email. Oke, berarti tinggal ditunggu aja ya setelah proses daftar itu ya. Oke. Nah Kak, aku mau tanya, setelah pengumuman itu ada onboardingnya gak sih? Untuk onboarding sendiri ada dari Kemendikbud, dari kampus, sama dari perusahaan. Jadi ada 3 onboarding. Nah Kak, ketiga perbedaan itu gimana sih Kak? Maksudnya kan setiap kampus pasti ada perbedaan, yang di perusahaan ada perbedaan. Kalau untuk yang dari perusahaan, kita onboardingnya ada pengenalan perusahaan. Awal pengenalan perusahaan, lanjut ke pengenalan divisi yang bakal kita tempatin, sama ada abis itu ada games-games seru lainnya. Kalau misalkan untuk onboarding Kemendikbud, kebetulan sambutan-sambutan dari kepala besar Kemendikbud dan jajarannya. Kalau untuk kampus, aku kurang tahu karena bentrok sama hari kerja, jadi nggak ikut. Oke. Berarti banyak banget ya Kak kegiatannya. Nah Kak, boleh gak sih diceritain kesehariannya atau kegiatan Kakak di tempat magangnya itu ngapain aja sih? Keseharian aku sebagai customer engagement specialist atau yang lebih dikenal orang customer service, itu kegiatan aku setiap harinya melayani 50 customer dalam sehari, bisa lebih. Nah Kak, mungkin dalam menangani itu, kan Kakak magang ya, mungkin kayak ada hal-hal yang memberatkan Kakak atau enggak, apa enjoy aja? Kalau dari lingkungan perusahaan, aku benar-benar enjoy sama lingkungan perusahaannya. Cuman yang rada pressure mungkin ini kerjaannya. Karena mungkin berat ya Kak? Iya, dan aku pindah divisi 3 kali sih kebetulan. Oh. Mungkin biar Sobat Podsku tahu Kak, bisa dikasih tahu divisi yang pertama sampai ketiga itu apa aja? Divisi yang pertama main utama kerjaan aku, customer engagement specialist khusus study abroad ke luar negeri. Yang kedua ada customer self service untuk LPK atau kerja ke luar negeri. Yang ketiga, selama sebulan aku ditempatkan di ACOPS, Academic Operation System. Oke, keren banget ya Kak berarti ya. Nah aku mau tanya juga, ketika Kakak magang itu apakah ada proyek, misalkan kayak proyek yang dikerjain sama-sama anak magang gitu, atau mungkin tuh di dalam proyek itu dibentuk tim atau mungkin individual gitu Kak? Ada. Untuk proyek sendiri, Magang Merdeka ini mewajibkan untuk setiap perusahaan ada inovasi proyek namanya Town Hall. Jadi kita yang pertama tuh ada Town Hall 1, itu pengerjaan proyek untuk inovatif untuk kemajuan perusahaan, ide-ide kita disalurkan. Lalu Town Hall kedua, akhir magang, itu dipresentasikan. Gitu. Keren banget ya Kak, berarti ya kayak banyak banget pengalaman yang Kakak dapetin sebelum Kakak terjun langsung ke dunia kerja ya Kak? Iya, benar. Nah, aku mau tanya lagi, gimana sih Kak waktu magangnya itu dari hari Senin sampai Jumat atau anak magang itu punya jadwal tersendiri Kak? Kalau divisi reguler lain pada umumnya cuman hari Senin sampai Jumat. Karena aku customer engagement specialist, jadi aku waktu kerjanya nggak tentu. Aku bisa libur di hari Selasa, Rabu, atau bisa juga libur di hari Kamis, Jumat. Karena nggak tentu. Berarti kurang lebih jadwalnya itu ditentukan oleh di mana kita ditempatin gak sih Kak? Iya, kayak benar. di divisi mana? Iya, gitu. Oke. tergantung divisi masing-masing. Nah Kak, kalau misalkan untuk jam magangnya sendiri nih Kak, itu tuh dia kayak jam kantor pada umumnya atau jam magang tuh ada jam tersendirinya? Kalau untuk jam magang sesuai divisi juga. Jadi
biasanya dari jam 8 sampai jam 5 sore. Nah, balik lagi, divisi aku customer service. Jadi kayak kita tuh menyesuaikan operasional perusahaan. Jadi aku nge-shift. Jadi kerja dari jam 8 sampai jam 5. Kadang seminggu kemudian aku kerja dari jam 1 sampai jam 10 malam. Wah, lama juga ya, Kak? Iya, 9 Oke. jam. 9 jam ya. Nah, kakaknya ini waktu milih magang ini, itu dari fakultas atau prodi yang sama atau kayak lintas gitu, Kak? Aku lintas sih. Oke. Mungkin ketika lintas itu kan pasti kan ada banyak hal-hal yang nggak, mungkin kakak belum ketahui. Di situ kakak tuh gimana sih, Kak? Kayak biar kayak selesai gitu, Kak. Kayak, oh gini loh caranya, kayak gitu. Oh ya, aku sebenarnya ngambil customer specialist itu atau customer service karena sebelumnya aku pernah magang di Bank BJB menjadi customer service. Jadi aku melanjutkan untuk keahlian yang sudah aku bisa sebelumnya. Biar nanti magangnya aku udah bisa lebih mudah nguasain gitu. Oke, keren banget ya. Berarti emang sebelumnya tuh kakak udah punya keahlian itu ya. Jadi kayak dilanjutin aja ya, Kak? Bener. Nah, kalau misalkan ikut program MSIB kan pasti ada dampak sama manfaatnya ya, Kak. Apa sih dampak yang kakak rasain setelah ikut program ini? Dampak yang aku rasain setelah ikut MSIB yang pastinya kayak aku benar-benar ngerasain dunia profesional, terjun langsung buat ketemu sama orang-orang yang hebat di kantor sama terutama customer kita gitu. Setelah itu juga pastikan kalau misalkan kakak mengetahui manfaatnya untuk kakak sendiri, kakak juga tahu kan kakak bisa nemuin passion kakak mau kemana, kayak udah lebih tahu ke depannya nih hal apa sih yang perlu dikembangin lagi biar kayak semakin oke. Ada gak sih, Kak, ketika kakak magang itu kayak kakak ngalamin hal-hal unik nih yang gak bisa dilupain mungkin sampai sekarang? Kalau hal-hal unik yang di kantor mungkin enggak ya, karena kayak kerja pada umumnya gitu, kayak sehari-hari. Cuman yang lebih menarik lagi, magang ini aku ditempatin di Yogyakarta. Emang kakak asalnya dari? Aku dari Jakarta. Oh, berarti cukup jauh ya, Kak? Iya, jadi harusnya aku kan milih emang penempatannya di Jakarta. Ternyata divisi aku tuh penempatannya adanya di Yogyakarta. Jadi mau nggak mau harus ke Jogja gitu. Nah, Kak, aku mau tanya, untuk yang penempatan-penempatan seperti itu tuh, kita tuh berarti kan nggak bisa milih ya, Kak? Tergantung divisinya kan? Jadi mungkin setiap perusahaan bakalan ngasih tahu pas di tahap wawancara kalian bersedia atau enggak. Kalau misalkan divisi kalian nih nggak ada di Jakarta gitu. Oke. Mungkin kalau misalkan nggak bersedia itu bakal kayak dirubah-rubah gitu gak sih, Kak? Untuk regionnya gitu? Kalau misalkan di perusahaan tempatku interview sebelumnya yang sekarang ini, jadi mereka nggak ngasih kesempatan kalau yang nggak mau penempatan luar gitu. Oh, berarti langsung di-cut aja Iya. ya? Oke. Nah, bisa di-share, Kak, biar Sobat Potsku tahu benefit apa aja sih yang kakak dapetin di program ini. Nah, siapa tahu nih Sobat-Sobat Potsku yang nonton bakal jadi the next-nya Kak Dea. Benefitnya banyak banget. Yang pertama bakalan nambah temen, nambah relasi, sama terutama nambah relasi di dunia kerja sih. Itu benar-benar memperluas relasi banget. Jadi abis selesai magang, kita mesti konek-konekan sama mentor yang luar biasa. Oke, berarti keren banget ya, Kak. Iya. Mungkin juga buat sobat-sobat Potsku yang ragu gitu, kayak, nggak tahu nanti gimana, kayak jangan ragu ya, Kak, karena benefit yang didapetin itu banyak banget. Banyak banget. Terutama di magangnya ini ya. Iya. Itu tuh kayak membangun relasi dan pelatihan sebelum mungkin kerja langsung nanti ya. Iya, Kak. benar. Sama aku mau nambahin ini sih, jangan khawatir kalau misalkan penempatan keluar kota karena bakalan dapat benefit tiap bulannya. Oke. Apa Ada aja tuh, Kak? uang sakunya. Oke, selain itu? Selain itu mungkin dari perusahaan masing-masing bakal nambahin kayak uang transport atau uang makan gitu. Oh, keren banget ya, Iya. Kak. Buat sobat-sobat Potsku yang mungkin masih ragu, jangan ragu lagi karena banyak banget benefit yang kalian dapetin ya. Nah, boleh dong, Kak, kasih saran atau juga tips and trick buat teman-teman yang lagi nonton, mungkin mau ikut MSIB tapi masih bingung, aku mau ambil apa ya? Masih takut juga sama seleksi wawancaranya, nanti gimana sih gitu. Saran atau tips and trick dari aku mungkin kalau misalkan yang sekarang masih semester awal, masih semester 2, semester 3, itu aku saranin banget buat kalian ikut organisasi atau volunteer atau ikut
pelatihan-pelatihan buat nambah skill, buat di CV sebelum daftar ke MSIB. Jadi sama saran aku kalau misalkan untuk interview sendiri, biasanya ada perusahaan, biasanya multinasional pakai full bahasa Inggris, sama yang company biasa, startup biasa itu biasanya ada yang campur half English and Indo, sama yang ada yang full Indo juga. Oke, mungkin hal yang harus jadi persiapan ya itu ya Kak, kayak persiapan bahasa Inggris kita gimana. Karena nanti tergantung company-nya kan, ada yang full menggunakan bahasa Inggris, ada yang setengah ya Kak. Oke, jadi itu aja persiapannya. Nah, terakhir banget nih Kak, karena waktu kita terbatas, boleh dong Kak kasih pesan dan kesannya buat sobat-sobat Podsku yang nonton ini. Pesan-kesannya untuk yang mau ikut program MBKM, terutama MSIB, semangat terus, jangan pantang mundur. Oke, berarti itu aja pesan-kesan dari Kak Dea. Kayak lebih baik kita mencoba kan, kayak daripada kita nggak mencoba sama sekali. Nah, nggak terasa banget, kita udah di ujung obrolan. Jadi buat sobat-sobat Podsku, jangan ragu, jangan takut buat mencoba ya Kak. Iya. Karena kita nggak tahu, mungkin peluangnya itu akan lebih besar buat masa depan kita nantinya. Nah, karena peluang itu nggak datang 2 kali, lebih baik kita mencoba tapi gagal daripada kita nggak mencoba sama sekali. Nah, siapa tahu setelah itu kita bisa lebih menemukan minat dan bakat kita ke arah mana dan terus kita kembangkan. Nah, nggak kerasa banget nih Kak, kita udah di ujung obrolan. Terima kasih banyak Kak Dea Sheila yang udah mau berbagi cerita dan pengalamannya mengikuti program MSIB ini. Mungkin itu aja obrolan singkat kita hari ini. Ikuti terus keseruan kita hanya di Podsku, Podcast with Himaku. See you in the next time episode. Bye-bye.